limardatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa liwalidayna khususan limuallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kitabut Thalaq. Ini kitab pada menyatakan hukum tolak. Tolak bahasa Arabnya, kalau dibahasakan Indonesia bercerai. Nah, bercerai. Suami istri maksudnya. Bermula rukunnya 5. Baru sah tolak itu kalau mencukupi 5 rukun ini. Apabila 1 dari 5 ini tidak tercukupi, berarti tolaknya tidak jatuh. Tolaknya tidak sah. Tidak sah apa? Tidak sah jatuhnya. Berarti tidak dihitung cerai. Nah. Mana yang 5 itu? Pertama sighat, yaitu lafaz. Ada ucapan. Ya, kalau tak ada ucapan, cuma dalam hati aja. Cerewet kali istrinya. Dalam hati suami tengoki aja. Sambil dalam hatinya dia bercakap. Ceraikan aja lah, ini nggak bisa. Kalau kayak gini mau nggak gawat di rumah tangga. Ceraikan aja. Kuceraikanlah kau, kuceraikanlah kau. 100 kali pun begitu nggak jatuh. Karena nggak ada lafaznya. Yang di hati bukan lafaz. Nah, kalau hati itu cerita niat. Ini bukan cerita niat. Niat menceraikan bukan jadi cerai. Ya, kalau niat tidak harus ada dalam perceraian. Asal diucapkan, niat nggak niat. Asal kalimatnya sore, walaupun nggak niat, jatuh. Cuman kalau lafaznya kinayah, nah itu baru butuh niat bahwa ini diucapkan dalam kerangka menjatuhkan talak. Kalau kinayah, apa itu? Satu lafaz yang bisa dipahami cerai dan bisa juga dipahami bukan cerai. Umpama kata suami, "Dahlah, pulanglah kau ke rumah orang tua kau. Dan sekali ini kalau pulang, jangan kau berharap ku jemput. Takkan ku jemput kau salam malam. Pulanglah kau sana. Bungkus pakaian kau tuh. Usah balik-balik kau lagi." Nah, ini maksudnya ngusir apa mencerai? Nah itu kalau niatnya ngusir nggak jatuh talak. Tapi kalau niatnya menceraikan jatuh talak. Ini yang mana pun bisa dipahami begitu. Dipahamkan ngusir pun bisa. Dipahamkan menjatuhkan talak pun bisa. Nah, menentukan ini talak atau bukan niat. Niat siapa? Niat yang mengucapkan lah. Siapa yang mengucapkan? Suami.
Kapan niatnya? Waktu diucapkan itu niatnya apa? Bukan belakangan. Bukan belakangan. Waktu mengucapkan itu apa niat dia? Nah, kalau niat dia maksudnya ngusir aja, pala kali aku, teman-teman ngancam, pulang aku, pulang, pala, pulang kau sana. So kau balik lagi, pala aku, ngusirnya Ustaz, bukan menceraikan maksudku. Ya udah, aman, belum jatuh talak. Tapi kalau maksudnya menjatuhkan talak, cuman bahasanya pulang kau sana ke rumah orang tua kau. Tapi intinya hatinya meniatkan untuk jatuhkan talak, jatuh talak. Nah, itu yang butuh niat kalau lafaznya kinayah. Kalau lafaznya sore nggak butuh niat. Nggak diniatkan jatuh, nggak diniatkan mencerai pun jatuh. Dalam adik, kurasa memang nggak cocok kita nih. Ini main-main nih, macam apa ngejut-ngejut istri aja. Kurasa memang rumah tangga kita nggak bisa dilanjutkan nih. Dah. Kurasa eloknya cerai aja lah kita ya. Udah cerai lah. Jatuhlah talak kau satu ya. Bang, sakit abang sama istri. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba abang cakap kayak gitu. Apa maksud abang ini? Nggak ada, main-main aja ya. Ngejut-ngejuti kawas. Janganlah kayak itu bang. Kalau aku ada sakit jantung, maulah aku jantungan ini bang. Abang ini pikir hati orang tuh tak jatuh karena main-main. Jatuh karena kalimatnya sorry, jelas. Ceria aja lah kita ya. Nah, jatuh itu. Beda tadi putus niat. Kalau itu lafaznya kinayah. Nah, itu makanya lafaz niat itu wajib ada karena itu rukun. Nah, rukun dalam jatuh tidak jatuhnya tolak. Dan keduanya mahallun, yakni tempat tolak. Kalau menjatuhkan talak tentu adalah sasaran yang dijatuhkan. Sasaran tempat jatuhnya talak itu istri. Makanya kalau seandainya belum jadi istri dijatuhkan talak, mana jatuh? Sebulan lagi mau menikah, tiba-tiba bergaduh. Udahlah, cerai aja lah kau kata. Kapan pula ada cerai? Nikah aja belum. Sah jatuh talak itu kalau ke istri. Istri siapa? Ya, istri dia lah. Kalau istri orang lain, mana pula istri orang lain awak menjatuhkan talak? Jadi mesti suami yang jatuhkan. Ada yang bilang, Pak Ustadz, jadi yang di istri ngadu di pengadilan tuh Ustaz, yang jatuhkan hakim Pak Ustaz, bukan suami. Kalau suami ditanya, nggak izin aku, nggak izin. Makanya dipanggil aku sampai 3 kali, tak datang aku, nggak ada aku jatuhkan. Hakim aja itu kan, udah 3 kali dipanggil, 3 kali persidangan, tak datang aku. Jatuh juga. Dari mana jatuhnya? Aku aja nggak ada jatuhkan. Nah ini dia tak paham. Menjatuhkannya bukan waktu itu, dulu. Kapan? Setelah akad nikah. Kapan pula? Dibacakan sigot talik talak kan? Sigot lafaz taklik menggantung talak. Jadi lafaz talak yang gantung. Memang belum jatuh, tapi udah menggantung. Udah dilepas, tapi belum jatuh, masih gantung. Jatuhnya kapan? Kalau suami melanggar. Itu pun jika istri mengadukan gugatan cerai ke pengadilan. Kemudian diproses, istri sanggup membuktikan atas pelanggaran yang diucapkan suami dalam sighot talik talak. Apa pelanggarannya? 1, meninggalkan istri 2 tahun. Walaupun dikasih belanja. Karena kalimatnya begitu. Bila aku meninggalkan istriku selama 2 tahun lamanya, nggak ada di situ kecuali jika aku memberi nafkah, nggak ada. Pokoknya 2 tahun
tidak pulang-pulang, istri gugat ke pengadilan, bisa dibuktikan ada saksi, maka bisa dijatuhkan talak oleh pengadilan. Maka menjatuhkannya kapan suami? Aku merasa nggak pernah kok jatuhkan. Aku aja pun digugat cerai pun aku tak tahu. Tapi suratnya sudah dilayangkan, sudah. Cuman karena dia pergi merantau, tak sampai. Tapi udah sampai ke alamat yang dimaksud. Di mana dijatuhkan alamat nih? Di rumah orang tuanya, karena dia pun tak punya rumah. Nah keluarganya tahu kan? Tahu. Ya nggak disampaikan sama yang bersangkutan, salah keluarganya lah. Manakala sudah 3 kali persidangan, nggak juga datang, hakim berkesimpulan dia dikasih hak untuk membela diri atas gugatan cerai istri karena dia melanggar poin ini. Betul tidaknya itu pelanggaran, nah itu supaya fair, supaya pengadilan itu adil, yang bersangkutan dipanggil. Jadi dipanggil itu kerangkanya apa? Supaya adil. Karena kalau istri aja bilang begini, oh gitu bu, oh, kurang ajar juga lagi. Udahlah, jatuh aja langsung tolak lah. Tak usah lagi banyak persidangan. Tok, mana bisa begitu? Nggak adil hakim. Maka dipanggil itu, dilayangkan surat panggilan, kerangkanya. Nanti hakim bertanya, betulnya ada pelanggaran ini yang bapak lakukan terhadap istri bapak. Karena istri bapak menggugat cerai. Dasar gugatannya bapak melanggar poin ini, betul nggak? Gitu. Jadi hakim tidak menanya bersedia nggak bapak menceraikan istri bapak sehubungan karena dia gugat cerai. Mana itu yang ditanya hakim? Kalau itu hakim, berarti hakimnya tak paham dia di posisi dirinya. Hakim di situ posisinya hanya membuktikan kebenaran alasan istri menggugat cerai terhadap suami. Kenapa hakim nggak perlu bertanya, bapak bersedia? Loh, kesediaan dia menceraikan istri sudah diucapkan dulu. Bapak, apakah waktu itu belum bapak lah ya, masih lajang. Apakah saudara bersedia membacakan siqat talak? Nah itu bersedia pak, ya silahkan bacakan, kemudian tanda tangani. Itulah persetujuan itu di situ. Setelah diucapkan, lafaznya sudah jatuh tapi masih menggantung. Ujung-ujungnya, maka jatuhlah talak saya kepadanya 1, manakala ia membayar iwat kepada saya 10.000 rupiah. Murah kali lah harga kami ini. Istri gugat cerai, kalau suami melanggar yang sudah diucapkannya dalam siqat talak itu 10.000 bu. Padahal kami ngasih uang hangus lain, uang tempat tidur, perlengkapan kamar lain, apalagi uang mahar lain, seperlengkapan pakaian lain, apalagi Pak Guru, dan lain-lain lah ya. Agak payah membilangkannya ya. Kalau di total maulah barangkali di atas limpul. Di atas limpul. Mana Jawar? Nggak datang. Masa inilah di atas limpul. Iya. Dulu tidak. Oh dulu tidak. Dulu masih murah. Makanya nikah hari ini banyak modal. Nah, Karim, kecuali anak Kuala Tanjung, murah sana. Udah. Talak diucapkan, tidak gugat cerai ya. Gugat cerai itu khulu. Ini enggak berado. Cerai kita. Habis itu rujuk kan? Rujuk. Berarti kan masih istrinya kan?
melanggar sighah talaq talaq, digugat, ya udah jatuh yang kedua. Intinya yang diceraikan istrinya. Saat digugat cerai masih hukum istri nggak? Ya udah bisa. Kecuali cerai. Dah. Habis idah. Nggak ada hak rujuk kan? Nah udah. Ketika mau sama balik, nikah baru. Nikah baru pakai sighah talaq nggak? Nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada nikah baru pakai sighah talaq, umpama terjadi pelanggaran, nggak bisa gugat ke pengadilan. Kalau prosedur resmi pemerintah bisa, karena berdasarkan buku nikah yang lama. Berdasarkan buku nikah yang lama, di situ tertera membacakan sighah talaq talaq, tanda tangan. Itu dasarnya. Karena perceraian di luar pengadilan, berdasarkan versi pengadilan, itu tidak dihitung jatuh. Jadi status mereka ini bukan nikah yang baru, tapi mereka berada pada pernikahan yang lama. Maka surat masih berlaku. Kalau surat nikah masih berlaku berdasarkan nikah yang lama, maka sighah talaq talaq masih berlaku versi pengadilan. Jadi kalau versi agama, sekarang jatuh nggak nih talaknya? Kata pengadilan, nggak ada jatuh di luar pengadilan. Kalau versi agama, jatuh nggak di luar pengadilan? Jatuh. Nggak mesti menjatuhkan talak harus di pengadilan. Orang istri-istri awak kok mesti kok pengadilan. Baru sah jatuhnya. Di luar pengadilan juga sah jatuhnya secara syar'i begitu. Nah, jadi habis idah, dah. Kemudian nikah baru, karena nggak bisa lagi rujuk kan? Berarti yang berlaku sekarang ini nikah yang lama apa nikah yang baru? Nikah yang baru. Kira-kira sighah talaq yang lama masih berlaku nggak? Nggak berlaku lagi, orang nikah lama yang nggak berlaku, udah bisa dah. Nah, berarti sekarang sighah talaq talaq yang kedua, nikah yang kedua nih ada nggak membacakan sighah talaq talaq? Nggak ada. Kalau gitu nggak bisa dia gugat ke pengadilan agama istrinya ke menggugat cerai sehubungan karena ini bukan nikah yang lama tapi nikah yang baru, sementara tidak membacakan sighah talaq talaq. Waktu jatuh talaknya itu artinya kan sighah talaq kalau tak dibacakan tak ada lah sighah talaknya. Nggak ada. Untuk yang berikutnya. Iya. Jadi kalaupun terjadi pelanggaran, istri nggak bisa gugat versi syariah ya. Kalau versi pengadilan bisa, karena ini bisa membuktikan ada bukunya. Padahal ini buku ini sudah ya sekedar tanda bukti pernikahan yang lama, bukan menjadi ukuran sah nikah yang baru ini. Nah, jadi kalaupun dia menggugat secara syar'i, yang mana mau digugat? Orang dia nggak baca sighah talaq talaq kok. Jadi umpama ke pengadilan juga, karena dia bisa membuktikan buku nikah di situ ada sighah talaq talaq yang dibacakan, ya hakim dalam hal ini sesuai prosedur lah, dijatuhkanlah talak. Padahal secara syar'i nggak jatuh. Kenapa nggak jatuh? Jadi tidak sah lah itu, karena tidak sah itu. Iya. Enggak sah. Secara agama ya, bukan secara pengadilan. Pengadilan sah lah. Kenapa? Ada buktinya. Nah, padahal ini kan sighah talaq talaq yang mana sekarang? Yang menjadi dasar. Itu kan sighah talaq talaq nikah yang pertama. Sementara nikah pertama sudah tak ada. Udah jatuh talak habis idah. Ini nikah yang baru. Maka ini nikah yang baru kalau misalnya supaya bisa digugat cerai kalau bermasalah lagi, bacakan lagi suruh. Nah, disinilah kadang karena ini sifatnya syar'i saja. Nah, udah akadkan nikah baru aja lah, udah habis idahnya, udahlah rujuk tak bisa, tapi akad baru sajalah, akad baru. Cuman yang hadir di situ tak ada yang paham, tak dibacakan sighah talaq talaq. Ya udah, ketika terjadi pelanggaran lagi nggak bisa dia gugat secara syar'i ke pengadilan agama. Yang mau digugat pernikahan yang mana? Gugat cerai.
Pernikahan yang lama lah, tapi udah cerai, udah habis iddah. Oh, pernikahan yang baru, nggak bacakan siqat talaq talak, yang mana mau digugat coba? Ini hati-hati, kemungkinan bisa terjadi. Umpama dulu pernah bercerai, habis iddah, terakhir diakur-akurkan, nikah baru, ribut lagi, palak suaminya, adalah minggat aja lah aku, pergi ke Malaysia, 5 tahun tak pulang-pulang, dengar kabar katanya udah nikah pula di sana dia. Ay mak, kalau dia bisa nikah kenapa aku nggak nikah? Tapi syaratnya digugat dulu perceraian, kan itu. Gugat ke pengadilan agama. Gugat apa sekarang? Gugat cerai. Dasar gugatan cerai itu karena melanggar siqat talaq talak. Yang mana? Siqat talaq talak yang mana yang dilanggar? Yang pertama, ya kan? Sementara yang pertama sudah jatuh talaknya, sudah habis penidahnya. Apa yang mau digugat lagi? Oh, nikah yang baru lah. Nikah yang baru tidak dibacakan siqat talaq talak, berarti tak bisa digugat. Jadi umpama dijatuhkan juga lah dari pengadilan berdasarkan buku nikah. Kalau versi pengadilan sah jatuh talaknya. Karena ini prosedur orang tuh. Tapi secara syar'i apakah itu jatuh enggak talaknya dari nikah yang kedua? Enggak, karena enggak baca siqat talaq talak. Berarti dia mesti terikat sama suami yang ke Malaysia tuh. Masih umpama nikah dia kumpul kebo nikahnya. Masih istrinya. Iya. Ini kayak sepele ya. Tapi akibat hukumnya fatal ini. Mari kita. Banyak itu kejadian seperti itu. Bisa. Namanya tak paham hukum. Nambah boleh, tapi tambahan itu kalau diajukan ke pengadilan tidak jadi dasar untuk dia bisa gugat. Walaupun karena itu yang dibikin pemerintah udah final dia. Umpama kata istrinya, bang, bikin tambahannya, apabila aku menikah lagi maka istriku tidak rela, maka jatuhlah talakku kepadanya 1 apabila dia menggugat ke pengadilan agama. Umpama gitu kan. Lantas itu diucapkan, tapi di situ kan nggak tertera. Di buku nikah tuh nggak ada poin itu. Lantas ternyata kawin lagi suaminya. Gugat dia. Dasar gugatan ibu apa, Bu? Maka mau gugat cerai. Apakah suami ibu meninggalkan ibu selama 2 tahun? Enggak. Apakah tidak ngasih nafkah selama 3 bulan berturut-turut? Enggak. Apa menyakiti badan jasmani? Enggak. Jadi apa yang disakiti, Bu? Perasaan saya hancur berkeping-keping. Kok bisa begitu? Nikah lagi dia. Nah, itulah maka aku gugat ini. Dasarku apa? Itu. Dikawin lagi. Tersakiti aku. Oh, Bu. Di buku siqat talaq talak yang diucapkan suami, apabila menyakiti badan jasmani, Bu, bukan rohani, bukan perasaan. Kalau nikah lagi yang tersakiti perasaan ibu. Jadi nggak bisa. Hakim tidak akan memproses itu. Kalau itu dasarnya. Tapi gara-gara kawin lagi, akhirnya nafkahnya berantakan sampai 3 bulan nggak ngasih nafkah karena itu pemicunya kawin lagi. Tapi yang menjadi dasar gugatan 3 bulan nggak ngasih nafkah. Itu ya betul. Atau mungkin karena kawin lagi ribut aja, gonjang-ganjing terus rumah tangganya, istrinya pun melawan aja lah. Jadi tadinya sangat sayang setia, rela sakit demi suami karena dia merasa dikhianati, ngelawan aja dia.
Jadi datang suami pula tak sabar, karena yang ngelawan aja tepuk hanya pang, benjol, langsung ke dokter dia, visum, kemudian gugat cerai. Dasarnya bukan karena kawin lagi, disakiti badan jasmaninya, walaupun itu pemicunya itu. Pemicunya karena itu, karena kawin lagi. Makanya Pak Ijal, tak usah lah Pak Ijal, satu aja lah Pak Ijal. Rame, tapi kalau Pak Ijal mau pakai main sinetron nggak apa-apa lah, biar rame cerita rumah tangga tuh kan. Apakah betul kalau kata Ustaz Mahir, barang siapa seorang istri yang mengikhlaskan suaminya kawin semata-mata karena Allah, maka surga baginya? Oh iya, tapi itulah yang paling berat buat ibu-ibu. Bu, kata Pak Syafi'i, siapa-siapa istri-istri yang rela dengan ikhlas melepaskan suaminya untuk boleh kawin lagi semata karena Allah, maka surga buat istri. Betul, tapi itulah yang paling berat. Aku bang, kalau dunia nih ku kasih sama abang bang. Umpama abang mintalah hartaku dunia inilah semua seisinya, ku kasih. Tapi kalau berbagi suami bang, tidaklah. Bersatu langit sama bumi bang, namun izin takkan ku kasih sama abang. Itu yang berat tuh, suami itu istri. Betul itu. Tapi kalau mengamalkan isi Al-Quran itu gimana kira-kira? Kalau kita obat dan bisa masna dua. Iya. Iya. Masna dua. Bukan meninggal satu ganti, itu satu. Dua. Berarti langsung istrinya dua. 3, 4. Begini, ayat itu bukan menyuruh 2, 3, dan 4, membolehkan. Walaupun dengan catatan-catatan, membolehkan dengan syarat-syarat kalau adil, kalau banyak persyaratannya. Tidak mulus itu masih banyak berkilok-kelok jalan itu. Karena kalau diluluskan gitu aja tanpa syarat-syarat, ya nikahnya tetap sah. Cuman tujuan membangun sebuah rumah tangga itu kan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lah kalau justru nikah lagi, jangankan kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia aja pun berantakan. Dari mana bisa dapat bahagia akhirat? Daf'ul mafasid aula min jalbil masoleh. Menolak mafasid lebih utama dari mencapai maslahat. Oke lah, dengan istri dua tuh buat suami-suami kan kayaknya menyenangkan Pak Haji. Sebagian sangat menyenangkan. Oke, itulah maslahat. Tapi mudaratnya coba dihitung-hitung, besaran mudarat apa manfaat yang bisa akan didapat. Kadang-kadang kalau udah kuat kali hati ke situ, nggak mikirkan mudarat, mikirkan manfaat aja. Sonang hati awak, nggak disyaratkan kok harus izin istri, tanda tangan istri itu kan kalau mau dapat surat nikah. Aku maunya dia nikah siri, usah pakai surat pun nggak apa-apa, udah. Ayahnya pun cocok katanya, udah. Nggak harus izin istri katanya. Nikah dia. Ya setelah nikah macam mana? Apa manfaatnya? Apa mudaratnya? Jadi kayak kita berdagang juga. Kalau kita berjualan, jangan jualan tuh mikirkan untung aja. Itulah hancur, habis modal itu. Dipikirkan juga risiko-risikonya. Kalau aku dagang ini, kemungkinan keuntungannya dari sisi mana? Ini berapa persen? Kemudian kemungkinan kalau rugi apa penyebabnya, semua dipikirkan. Mau berdagang aja begitu, apalagi nak nambah istri. Gimana Pak Arif? Wah, Pak Arif udah ada niat belum?
Tapi kata orang-orang tuh yang udah 2, 3, 4 istrinya, dibilangnya awak cemen katanya. Farid cemen, dari dulu 1 aja nggak nambah-nambah katanya. Bukan gitu, udahnya. Niat sih ada, tapi ukurannya nggak ada. Oh iya, niat udah ada ya, nyali yang tak ada. Iya. Berlebih lahir dan batin tuntutan dari ayat tadi. Tuntutan dari ayat surah Nisa tadi. Itu betul-betul berlebih, baik dari segi batin maupun zahiriyah. Baru dibolehkan 2 dan 3 gitu. Ya. Itu syaratnya. Iya. Makanya di ayat selanjutan kan ada kan belum titik, masih koma. Fa id khiftum alla ta'dilu fawahidah. Sebetulnya di situ penekanannya. Kalau kamu khawatir kamu bisa ta'dil, ya udahlah 1 aja lah. Berarti kan ditekankan 1. Cuman ibu-ibu, istri-istri nggak usah takut. Kata almarhum guru kami dulu masa dia masih hidup, walaupun agama membolehkan sampai 4 dengan syarat-syarat yang cukup ketat, tapi yang pasti 4 istri bagi suami itu bisa dibilang jarang-jarangnya. Mungkin di sekitaran Tembung, Titisewa dan sekitarannya, saya jujur belum ada saya menengok laki-laki istri sampai 4. Pak Guru ada? Belum jumpa ya? Belum jumpa. Maka ibu-ibu nggak usah khawatir. Kalaupun ada lebih dari 1, 3 pun jarang-jarang. 3, 4 kadang-kadang, 3 masih jarang-jarang. Pun payah nyarinya di sekitaran kita. Yang pasti lebih banyak 1 dari 2. Ya Bu? Bu? Yang pasti lebih banyak 1 istrinya daripada yang istrinya 2. Maka nggak usah takut-takut. Kami ini laki-laki, Bu, pikir-pikir juga ya kami ini mau nambah. Belum nambah aja baru bercakap tentang janda aja udah melotot matanya. Udah berhenti lah kami bercakap. Padahal hajat hati nak menjodohkan janda nih sama kawan kita itu, gitu nih maksud hati. Baru cerita janda udah apalagi nih banyak tingkah katanya. Emang ngasih belanja berapa sama aku? Sok katanya. Udahlah dia melawak kan. Cemana Abdurrahman ada minat? Baik. Oh, kok jadi cerita itu ini? Jadi setelah nikah baru tadi talaknya tadi jadi 2 lagi berlanjut gitu atau Talak dihitung. berlanjut? Iya. Tinggal 1 lagi. Tapi kalau sudah habis iddah nikah baru, itu putus dari nikah lama. Yang inilah kalau jatuh talak. Nah, tak ada lagi kaitan. Nah, tapi kalau masih hukum istri jatuhkan talak lagi, ya dihitung terus bilangannya. Jadi seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya selama dalam masa iddah, itu masih hukum istri kan? Makanya kalau dijatuhkan talak lagi sama suaminya, jatuh lagi masih iddah juga, jatuh habis 3 udah. Tapi kalau sudah habis iddah, balik dia si suami, mau balik, datang istrinya, tak ada balik-balik, tak ada cerita balik. Sesuatu yang sudah diludahkan, pantang, ditelan balik. Laki-laki apa kau? Oh, emosi suaminya digituin. Ya udahlah, bak lengkap 3 ku tambah 2 lagi talak kau. Dah, puas kau kan katanya. Nah, pertanyaannya jatuh nggak tuh talak yang 2 tuh? Sementara iddah udah habis. Hah? Ya nggak jatuh. Kenapa? Bukan istrinya lagi. Orang syarat rukun nikah, rukun talak yang kedua ya, ada mahal.
ada tempat sasaran jatuh talak tuh siapa? Istri. Ini yang dijatuhkan 2 tambahan itu masih istri apa enggak? Enggak, udah habis iddah. Kalau udah habis iddah tak hukum istri. Mau jatuhkan talak 1000 pun tak jatuh talak. Dah. Terakhir, sana pun enggak nikah-nikah juga, sini pun enggak nikah-nikah juga. Tah macam mana takdir Tuhan, ada wak comblangnya, ngakur-ngakurkan. Ada hasrat nak balik, nak nikah lagi gitu. Nah, teringat sama anak, teringat begini, akhirnya luluh sama luluh, nak sama. Boleh nggak nih nikah lagi? Tapi udah 3 bu. Hah? Talak 3 kan nggak boleh, Cina buta dulu. Ini macam mana? Perlu Cina buta lagi? Nggak perlu ya? Kenapa nggak perlu? Karena talak yang 2 setelah habis iddah tuh tidak jatuh. Berarti talaknya berapa? 1. Talak 1 habis iddah. Solusinya kalau mau sama balik, apa perlu pakai Cina buta? Nggak perlu. Cukup nikah ulang lagi. Cukup. Udah. Nak ngaji nikah ini. Responnya positif. Iya. Tapi waktu jalan terus Ustaz. Oh iya pula, inilah kan pantang diguit. Baiklah. Sehubungan saya sudah kena semprit sama Pak Guru, Ustadz, waktu terbatas. Kita padakan sampai di sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kajian berikutnya. Syarat rukun yang ketiga, wilayah. Insya Allah. Di kesempatan ini karena ini pengajian terakhir menjelang Ramadan, saya memohon dengan kerendahan hati memohon maaf kepada semua jemaah, terutama ibu-ibu. Mungkin ada tutur kata bahasa, sikap perilaku dalam menyampaikan kajian atau menjawab pertanyaan terkesan gurauan, tapi sebetulnya saya serius menyampaikan, Mbak, jangan suasana kaku saja. Saya bikin agak setengah bergurau. Umpama itu menjadi sesuatu yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Insyaallah sama kita berdoa, mudah-mudahan kita masuk di bulan suci ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan harapan kita semoga dengan sudah kita sucikan hati kita masing-masing, insyaallah masuk ke bulan suci lebih mudah kita untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.